Terima kasih pada semua mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai turunan ya, atau derivatif. Nah, kalau saya tidak salah ingat, minggu lalu kita akhir belajar mengenai apa limit ya, limit dan kekontinuan fungsi, betul nggak? Betul, minggu lalu kita belajar itu, limit dan kekontinuan fungsi. Betul tidak? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang ingat. Nggak ada satupun yang tahu.
Ada satupun yang ingat? Saya tunggu 1 menit ya, kalau 1 menit ada yang jawab, kita kuis aja kalau gitu. Gimana, Pak? Betul tidak minggu lalu kita belajar mengenai limit dan kekontinuan? Coba tolong dijawab. Betul, Pak. Nah itu, kenapa lama sekali jawabnya? Kenapa lama sekali jawabnya? Nah, coba misalnya ada seperti ini ya. Fx ini diketahui ya sebuah fungsi samaannya bukan begitu ya. Misalnya gini. Ya. Misalnya diketahui banyaknya penduduk di suatu daerah pada tahun X ya, memenuhi persamaan Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat ditambah 1. Ya, anggaplah misalnya kalau misalnya tahun 2000 ya, kalau tahun 2000 anggaplah X-nya 0 ya. Kalau tahun 2001 X-nya 1. Tahun 2002 X-nya 2. Misalnya seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya begini ya, berapa banyaknya penduduk di tahun 2000? Coba, siapa bisa jawab? Banyaknya penduduk di tahun 2000. Ada yang bisa jawab? 1 juta, Pak. Yang jawab siapa namanya? Fitri, Pak. Fitri. Fitri dapat dari mana? Soalnya itu 2000 X-nya 0, Pak. Oke, berarti ini F berapa? Ini F berapa? F0. 0. F0. Ya. Nah, sama dengan apa? Sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 1 juta. Ya, betul. Ya. Nah. Jadi banyaknya penduduk di tahun 2000 ya, itu berarti 1 juta orang ya. Dari siapa Fitri ya? Fitri mendapat skor 3. Oke, lanjut lagi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak penduduk di tahun 2001? Berapa? 2 juta, Pak. Siapa yang jawab? Vicky. Siapa? 2 juta, Pak. Vicky. Vicky. Ya, coba. Ya. Dapat dari mana?
Karena pada tahun 2001 itu X sama dengan 1, jadi F1 Ya. Ya. Terus sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan sama dengan sama dengan 2 juta. ya, betul ya. Oke. Oke, mendapat skor 3. Lanjut lagi. Sekarang berapa banyak penduduk di tahun 2002? Berapa? Banyaknya penduduk di tahun 2002. 5 juta, Pak. 5 juta, Pak. Saya jawab tadi yang perempuan. Quinta. Quinta. Ya. Gimana saya mendapatkannya? Caranya F2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 5 juta. 2 kuadrat ditambah 1. Ya, sama dengan 5 juta. 5 juta. Oke. Quinta. Quinta mendapat skor 3. Nah, demikian juga selanjutnya ya. Kita bisa melanjutkan ya untuk X-nya 3, X-nya 4, X-nya 5 dan seterusnya ya. Itu bisa kita lanjutkan dengan cara yang sama ya. Nah, sekarang coba kita buat untuk beberapa nilai X ya. Kita gunakan Excel supaya cepat. Nah, tadi X-nya mulai dari 0 sampai berapa? Nah, kita anggaplah sampai 7 tahun, 10 tahun ya. Seperti itu. Ini adalah X kuadrat ditambah 1. Nah, sehingga kita punya tabel ini, banyaknya penduduk untuk beberapa tahun. Nah, kita punya tabel ini sekarang. Sekarang yang dipertanyakan adalah ini, ya. Berapa laju perubahan jumlah penduduk, laju perubahan rata-rata ya. Jumlah penduduk antara tahun ya, ada tahun 2001 dan 2003. Ya. Misalnya nilainya seperti itu. Ya. Ini kita lihat bahwa dari tahun ke tahun banyaknya penduduk bertambah. Nah, seberapa cepat bertambahnya itu? Ya, kalau kita lihat jadi dari tahun 2000 ke tahun 2001 nambahnya 1 juta penduduk ya dalam waktu 1 tahun ya. Nah, kemudian dari tahun 2001 ke tahun 2002 ya, penduduknya bertambah sebanyak 3 juta dalam selang waktu yang sama, dalam waktu 1 tahun juga ya, bertambah 3 juta. Nah, dari tahun 2002 ke tahun 2003 nambahnya 5 juta ya, dan seterusnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa laju perubahan rata-rata jumlah penduduk. Ya, jadi seberapa cepat ya.
seberapa cepat pertambahannya. Dengan kata seperti itu. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua saat ya, yaitu saat tahun 2001 dan saat tahun 2003. Ada dua saat di sini. Ya. Nah, saat pertama ya itu X1, anggaplah X1 ya. Itu bernilai 1 ya. Ini tahun 2001 ya. Kemudian X2 ya. Ini 2003 ya, berarti X-nya 3. Ya. Berarti ini selisihnya berapa tahun selisihnya? Dari tahun 2001 ke tahun 2003 berapa tahun selisihnya? 2 tahun. Ya. Nah, delta X sama dengan X2 dikurangi X1 kan? Ya. Itu 3 dikurangi 1 tahun. Ya, 2 tahun. Ya. Antara tahun 2001 hingga 2003 itu kan 2 tahun. Ya, berarti selang waktunya 2 tahun. Di sini saya tuliskan delta X ya, delta X sama dengan 2 tahun. Nah, kemudian juga di sini ada dua data mengenai jumlah penduduk ya. Nah, di tahun 2001 jumlah penduduknya berapa? 1 ya. Juta. Kemudian di tahun 2003 penduduknya berapa? 10. Oh maaf, ini tahun 2001 itu berapa tadi? 2. Maaf, ini 2 ya. 2 jutaan di tahun 2001. Nah, ini. Kemudian di tahun 2003 10 ya. 10 juta penduduk. Nah, di sini kita dapatkan delta Y, yaitu pertambahan jumlah penduduknya. Berapa pertambahan penduduknya? Dikurangi 2 juta. Ya. Itu dari Y2 dikurangi Y1. Gitu kan? Ya, yaitu 8 juta. Nah, kemudian laju perubahan rata-rata jumlah penduduk ya, itu adalah delta Y dibagi delta X. Ya, delta Y dibagi delta X. Itu sama dengan 8 juta dibagi 8 juta dibagi 2 tahun. 2 juta. tahun. Jadi 2 tahun. Jadi sama dengan 4 juta per tahun. Ya. Nah, inilah laju perubahan rata-rata jumlah penduduk. Jadi secara rata-rata ya, penduduknya bertambah sebanyak 4 juta. Ya. Jadi secara rata-rata per tahunnya bertambah 4 juta. Ya. Nah, itu maksudnya adalah laju perubahan rata-rata jumlah penduduk. Ya. Ini ada kata kunci rata-rata. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, dari tahun 2001 ke 2003, itu pertambahan tiap tahunnya nggak sama. Pertama kali nambahnya 3 juta, nambahnya pertama kali. Ya. Baru kemudian bertambahnya 5 juta. Ya, jadi secara aktualnya pertambahan jumlah penduduknya nggak sama. Tapi di sini kita sama ratakan. Ya, rata-rata 4 juta per tahun. Nah, sekarang kita bisa mempertanyakan yang lain. Ya. Misalnya ditanyakan laju perubahan rata-rata jumlah penduduk antara tahun 2004 ya, sampai dengan 2008. Ya. Kita bisa menjawab dengan cara yang serupa ini. Ya. Nah, kita ikuti alur ini. Di sini ada 2 saat, ya, saat tahun 2004
Itu X-nya 4. Kemudian saat tahun 2008, X-nya 8. Berarti delta X-nya adalah 8 dikurangi 4. Ya. Yaitu 4 tahun. Rentang waktunya 4 tahun. Nah, jumlah penduduknya bagaimana? Bertumbuh dari berapa jadi berapa? Ya. Dari 17 menjadi jadi berapa? 65. Sebentar, ini ada kesalahannya ini. Sebentar. Nah, ya dari tahun berapa tadi? 2004 sampai 2008 kan? Nah, berarti dari 17 sampai 65. Ya, 17 sampai 65. Berarti 17 65. Berarti selisihnya berapa banyak? 65 dikurangi 17. 48. Berapa? 48. Tuh. 48 juta. Berarti ini bajunya adalah 48 juta dibagi berapa? 4 tahun. Gitu kan? Jadi 12 juta per tahun. Ya. Mana yang lebih cepat bertumbuhnya? Di antara tahun 2001 sampai 2003 atau antara 2004 2008 yang lebih cepat mana tumbuhnya? 2000. Ya, yang lebih cepat 2004 sampai 2008. Ya. Nah, ini adalah mengenai laju perubahan rata-rata. Ini ada kata kunci rata-rata. Ini kata kunci yang penting. Ya. Nah, karena kita sebentar akan membahas laju perubahan sesaat. Ini yang akan kita bahas. Nah, karena inilah ya, yang hubungannya dengan turunan ini. Ya. Ini penafsiran sebagai penafsiran. Ya. Ini merupakan penafsiran ya dari turunan, dari nilai turunan fungsi. Ya. Ini penafsiran dari nilai turunan dari satu fungsi, turunan atau derivatif. Ya. Kita waktu SMA ya pernah belajar mengenai turunan ya, terutama para mahasiswa yang dulu ketika SMA dari IPA ya. Saya kira pernah belajar mengenai turunan. Saya nggak tahu apakah yang IPS juga belajar atau tidak ya. Tapi walaupun demikian ya, waktu SMA itu kalian kurang mendapatkan penekanan konsep. Ya. Jadi kalian hanya bisa menghitung turunan ya, tetapi tidak tahu maknanya apa ya. Nah, di dalam kuliah ini saya harap kalian bisa memaknai ya apa itu artinya yang nilai turunan. Ketika kita menghitung nilai turunan di suatu fungsi, ya itu sebenarnya menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh angka itu. Ya. Nah ini yang mau saya bahas. Ya. Nah tadi saya katakan bahwa rata-rata ini kata-kata ini menjadi penting. Ya. Jadi penting karena itu akan dikontraskan, ya, akan diperbandingkan dengan laju perubahan sesaat. Ya. Nah, laju perubahan sesaat itu merupakan penafsiran dari nilai turunan suatu fungsi. Ya. Nah, sekarang apa maksudnya? Ya, laju perubahan sesaat itu. Ya. Apa bedanya antara laju perubahan rata-rata dengan laju perubahan sesaat? Itu yang mau saya bahas. Ya. Nah, saya kira untuk memahami itu akan lebih mudah kalau kita bandingkan, ya, kita bandingkan dengan konsep kecepatan rata-rata. Ya. Dengan kecepatan sesaat. Jadi ibaratnya kalau ini laju perubahan rata-rata ini, ya, itu ibaratnya adalah kecepatan rata-rata. Ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, kalau yang apa namanya itu laju perubahan sesaat
yaitu nilai turunan, ya, itu adalah kecepatan sesaatnya. Nah, ini yang mau saya bahas sebentar ya. Misalnya gini, anggaplah kita menempuh satu perjalanan, ya. Nah, perjalanan kita berangkat jam 7 pagi, ya. Tiba, ya, pukul 11. Nah, ini ibaratnya ini nih, ini X1, ini X2. Ada 2 saat. Saat pertama, saat berangkat, saat tiba. Ya, ini sama. Ya, ini X1-nya, ini X2-nya. Ya. Berangkat jam 7, tiba jam 11. Ya. Nah, ketika berangkat, ya, jarak tempuhnya masih 0. Ya. Nah, kemudian kendaraan itu berjalan, ya. Sehingga pada jam 11 itu jarak tempuhnya itu ya misalnya 200 km. Nah, di sini ya, ini mirip Y1, Y2. Ini X1, ini X2. Ya. Nah, ini ada delta S, ya. Delta S itu adalah jarak tempuhnya, ya. Delta S sama dengan delta S sama dengan 200 dikurangi 0 km. Ya. Itu 200 km. Nah, kemudian juga ada selisih waktu. Nah, ini selisih waktu. Yaitu ibaratnya 11 dikurangi 7. Ya. Itu kira-kira. Jam. Itu 4 jam. Ya. Nah, maka di sini ada laju rata-rata. Laju rata-ratanya berapa? Apa dibagi apa? Delta S dibagi delta T. Delta T. Nah, ya. Nah, delta S-nya 200 km. Delta T-nya 4 jam. Ya, jadi secara rata-rata ya lajunya itu adalah 200 dibagi 4, ya 50 km per jam. Nah, itu adalah laju rata-rata. Ya. Nah, itu sebabnya kenapa tadi saya katakan ya, yang ini tuh laju perubahan rata-rata jumlah penduduk itu ibaratnya itu adalah si ininya nih, laju rata-ratanya ini. Kita lihat cara menghitungnya juga serupa, ya. Cara menghitungnya juga serupa seperti itu. Jadi kalau kita bicara mengenai laju perubahan rata-rata, ya, itu harus kita ingat itu mirip dengan kecepatan rata-rata atau laju rata-rata dalam sebuah kendaraan yang menempuh perjalanan. Ya. Nah, sekarang kalau turunan, ya ini itu hubungannya dengan kecepatan sesaat. Ya, mirip dengan kecepatan sesaat. Nah, apa maksudnya kecepatan sesaat ini? Ya, apa maksudnya? Laju sesaat. Ya. Nah, saya punya pertanyaan begini, ya. Misalnya, ya, misalnya, ini perjalanan ini betul-betul kita lakukan. Jam 7 kita berangkat, ya, jam 11 kita tiba. Yang jadi pertanyaan adalah begini, apakah sepanjang perjalanan, ya, apakah sepanjang perjalanan laju kendaraan itu 50 km per jam? Apakah selamanya 50 km per jam? Dari jam 7 sampai jam 11? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Kalau kita lihat di speedometer, ya, kalau kita lihat di speedometer, itu angka penunjukannya akan berbeda-beda. Ya. Misalnya jam 7 kita berangkat, ya, kemudian jam 7:15, ya, kita lihat speedometer. Nah, di speedometer yang ditunjukkan bukan 50, ya, mungkin 78 km per jam, barangkali. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, pukul 7:23. Ya. Ya, mungkin kalau kita lihat di speedometer,
ya, kecepatannya 20 km per jam, sedang melambat saat itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat jam 8.40, ya, barangkali sedang berhenti kendaraannya, 0. Ya. Dan kalau kita lihat jam 9:03, ya, mungkin saja kecepatannya adalah 160 km per jam. Nah, pada kenyataan sesungguhnya kan lajunya berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Nah, inilah yang dimaksud dengan laju sesaat. Ya. Nah, ini adalah laju pada saat, ya, jam 7:15. Kita dapatkan dari speedometer, ya, bukan dari perhitungan ini. Ya, tahu jawaban ini dari speedometer. Ya. Nah, kemudian jam ini nih, jam 7:23, ya, lajunya adalah 20 km per jam. Ya, berarti laju kendaraan, ya, pada saat jam 7:23 itu adalah 20 km per jam. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini namanya adalah kecepatan sesaat. Ini, ya, ini kecepatan, ya, yang ini kecepatan sesaat. Ya. Ini kecepatan sesaat. Ini kecepatan sesaat. Ini kecepatan sesaat. Ya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan turunan. Ya, jadi ini ibaratnya ini adalah nilai turunannya sebetulnya, nilai turunan ini. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai apa namanya itu pada tambahan jumlah penduduk, ya, yang kita hitung tadi itu adalah laju rata-rata perubahan penduduk. Ya, nah sedangkan kita tahu bahwa setiap hari, setiap saat jumlah penduduknya itu berubah. Ya, setiap saat penduduknya itu berubah, banyaknya penduduk berubah. Nah, cuma seberapa cepat berubahnya. Nah, jadi di sini kan kita nggak punya speedometernya. Jadi kita tidak punya speedometer untuk mengukur laju sesaat pertambahan penduduk. Ya, kita nggak punya speedometer untuk mengukur laju pertambahan penduduk. Ya, nah karena itulah digunakan konsep turunan. Ya, jadi turunan itu mengukur apa? Ya, turunan itu mengukur, ya, apa yang diukur oleh turunan, ya, suatu fungsi, satu titik saat. Ya. Apa yang diukurnya? Tidak lain adalah diukur turunan adalah laju perubahan sesaat. Ya. Laju perubahan sesaat, nilai fungsi pada titik atau saat itu. Ya, jadi mengukur seberapa cepat berubahnya nilai fungsi itu. Ya. Nah, dalam hal ini, ya, dalam hal ini mengenai apa namanya itu banyaknya penduduk, ya, mengenai banyaknya penduduk, maka turunan itu mengukur apa? Ya, maka, ya, turunan dari Y, lambangnya adalah Y aksen. Ini Y-nya apa? Y-nya kan ini kan Y-nya jumlah penduduk, ya. Maka turunan dari Y, ya, dilambangkan dengan Y aksen, itu adalah apa? Ya, adalah laju perubahan sesaat. Laju perubahan sesaat. Jumlah penduduk, banyaknya penduduk di daerah itu pada suatu saat. Nah, ya. Ini kan Y-nya adalah banyaknya penduduk, ya, sehingga Y aksen itu adalah laju perubahan sesaat banyaknya penduduk di daerah itu pada suatu saat. Ya. Nah, itulah turunan dari Y, ya, di dalam contoh ini. Nah, coba sekarang bagaimana menghitungnya, ya? Bagaimana menghitungnya? Itu yang jadi permasalahan, ya. Nah,
kita bisa mengikuti alur yang sebelumnya. Ya, misalnya gini. Soalnya, ya, tentukan ya, laju perubahan jumlah penduduk pada saat tahun 2003. Nah, ini soalnya. Ya. Tentukan laju perubahan jumlah penduduk pada saat tahun 2003. Berarti di sini X-nya 3. Ya. Nah, bandingkan dengan soal sebelumnya. Di soal sebelumnya, itu kan ada 2 saat. Lihat. Saat pertama, saat kedua. Ya. Ini juga ada saat pertama, saat kedua. Ya. Nah, tapi di soal ini, hanya ada 1 saat. Hanya ada 1 saat. Ya, karena memang yang ditanyakan adalah laju perubahan sesaat. Ya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Ya. Nah, berarti ibaratnya kita mau melihat speedometernya. Ya. Pada saat tahun 2003 itu kecepatannya berapa? Nah, ibaratnya kita mau lihat speedometer. Tapi speedometernya nggak ada. Nah, makanya di sini turunan, ya konsep turunan yang dipakai. Nah, kita ikuti alur ini. Ya, kita ikuti alur ini nih. Ya. Dengan sedikit modifikasi. Ya. Nah, ini. Kita ikuti alur ini. Ya. Nah, di sini ada 2 saat. Hanya ada 1 saat nih. Hanya ada 1 saat. Itu 3. Nah, ini 3. Ya. Nah, bagaimana dengan saat kedua? Ya. Nah, saat keduanya itu adalah 3 ini, ya, ditambah sedikit. Ya, ditambah sedikit. Nah, maksudnya apa? Ya. Jadi delta X-nya itu, ya, itu mendekati 0, menuju 0. Ya, kalau kalian ingat mengenai limit yang kemarin saya bahas, ya. Nah, ini delta X-nya menuju 0. Nah, jadi artinya apa ini? Ya, saat pertamanya adalah 3, ya. Saat keduanya itu adalah 3 lebih atau kurang sedikit. Ya, nah sedikitnya berapa? Ya, nggak tahu sedikitnya berapa, tapi dia mendekati 0. Ya, mungkin 0,01, ya, mungkin 0,001, entah berapa, tapi dia dekat ke 0. Ya. Tapi ya, delta X ini tidak boleh 0. Ya, delta X ini tidak boleh 0. Dilarang bernilai 0. Ini. Dilarang 0 nilainya. Hanya boleh mendekati saja. Ya. Nah, demikian juga ini. Ya, dari X1 akan muncul Y1. Dari X2 akan muncul Y2. Ya, nah, sekarang ini kita hitung. Ya. Nah, kalau Y1-nya ya, dapatnya dari F1. Ya, yaitu F3. Ya. F3 berapa? Nah, ini kan persamaannya X pada tambah 1 nih kan. Ini kan persamaannya ini. Ya. Nah, jadi di sini ya. 3 pangkat 2 tambah 1 10. Itu adalah Y1. Y2-nya bagaimana? Ya. Y2 berarti F X2. X2-nya berapa? X2-nya itu tadi